Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, jumpa lagi bersama saya di Kean Indonesia Channel. Oke Gans, kali ini nih saya akan berbagi sedikit informasi tentang tanaman hias lagi nih. Setiap tanaman hias tentunya membutuhkan nutrisi agar dia bisa tumbuh indah dan sempurna. Dan nutrisi itu bisa didapatkan dari nutrisi alami dan juga bisa didapatkan dari nutrisi yang kita buat atau nutrisi buatan manusia. Dan kali ini nih Gans, pada kesempatan kali ini saya akan bahas salah satu pupuk yang bermanfaat banget buat tanaman hias, yaitu pupuk NPK, pupuk majemuk buatan manusia. Dan kali ini saya akan bahas apa saja manfaat NPK untuk tanaman hias kita, dan juga bagaimana cara penggunaan NPK pada tanaman hias. Namun sebelumnya nih Gans, buat Gans yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel Kean Indonesia. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, dan silahkan bantu share bila dirasa konten ini bermanfaat buat Gans semuanya. Dan kita akan lanjut ke pembahasan tentang NPK. NPK atau pupuk NPK adalah pupuk buatan yang mengandung unsur hara utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, atau juga unsur N, P, dan K. NPK sendiri merupakan pupuk majemuk yang lazim digunakan oleh para petani, baik itu petani sayuran, buah, maupun tanaman hias. Dan berikut akan kita bahas tentang manfaat serta unsur hara yang terkandung dalam pupuk NPK. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang nitrogen. Dalam tabel kimia atau tabel unsur kimia, nitrogen sendiri dilambangkan dengan huruf N dengan nomor unsur 7. Dan nitrogen ini memiliki manfaat penting dalam pertumbuhan tanaman. Dan berikut adalah beberapa manfaat dari unsur nitrogen bagi tanaman. Manfaat yang pertama adalah untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Nitrogen juga berperan untuk pembentukan klorofil, yang nantinya klorofil itu akan menjadi salah satu unsur daun dalam proses fotosintesis. Klorofil sendiri adalah zat hijau daun yang bermanfaat sekali dalam proses fotosintesis. Sehingga dengan penggunaan unsur N ini, warna daun akan terlihat lebih hijau. Unsur N ini juga bisa berpengaruh pada tumbuhan, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, baik tinggi, jumlah anakan, maupun cabang dari tanaman. Unsur nitrogen ini merupakan unsur makro, yaitu unsur yang paling dibutuhkan paling banyak oleh tanaman. Dan umumnya nitrogen menyusun 1-5% dari berat tubuh tanaman. Dan selanjutnya ada unsur fosfor.
Unsur fosfor atau unsur P bagi tanaman sangat berguna untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman-tanaman muda. Unsur fosfor ini juga berguna untuk pembentukan protein dan juga pernafasan pada tanaman, serta mempercepat pembungaan dan juga perbanyakan buah. Dalam tabel kimia, unsur fosfor ini dilambangkan dengan huruf P dan merupakan susunan unsur kimia ke-15. Dan tentunya fosfor ini menjadi salah satu unsur paling dibutuhkan oleh tanaman, terutama untuk tanaman bunga dan juga tanaman buah. Unsur fosfor ini menjadi penentu dari pertumbuhan serta kekuatan dasar dari tanaman. Kenapa? Karena dengan fosfor ini maka akar tanaman akan menopang tanaman dengan kuat. Yang selanjutnya adalah unsur K atau unsur kalium atau juga potasium. Kalium ini di dalam unsur kimia dilambangkan dengan huruf K dan merupakan unsur ke-19 dalam susunan kimia. Kalium ini sangat mempengaruhi susunan sel dari sebuah tanaman, dan juga kalium ini berfungsi untuk mengedarkan karbohidrat di dalam tanaman. Jadi fungsinya sangat-sangat vital. Dan selain itu, kalium juga berpengaruh dan berguna untuk mempercepat metabolisme unsur nitrogen, mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur, serta menjadi aktivator enzim. Jadi seolah-olah kalium ini menjadi transportasinya atau alat transportasi dari semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan berikut adalah cara menggunakan pupuk NPK khusus untuk tanaman hias. NPK bisa digunakan dengan cara dicairkan ataupun disimpan pada bagian atas media tanam. Nah, untuk cara dicairkan, perbandingannya adalah 1 liter air menggunakan 10 gram NPK atau setengah sendok makan NPK. Jadi jangan sampai takarannya berlebih. Dan resikonya apabila penggunaan NPK ini terlalu over atau berlebih, maka tanaman bisa menjadi panas dan akhirnya nanti bisa kering dan mati. Nah, cara lain selain dicairkan adalah dengan menyimpan NPK pada bagian atas media tanam. Caranya untuk NPK yang disimpan di media tanam ini adalah antara 5-10 butir untuk ukuran tanaman besar, dan juga bisa antara 15-20 butir untuk tanaman yang ukuran sedang hingga besar. Beda lagi dengan tanaman yang ditanam di tanah atau tanaman ukuran taman. Nah, cara penyimpanannya adalah seperti ini. Jadi NPK kita simpan di bagian pojok sisi dari pot. Jadi jangan sampai terlalu dekat dengan pohon atau tanaman. Nah, nanti ketika kita melakukan penyiraman, maka otomatis NPK ini akan basah, sehingga nanti NPK-nya akan menyerap ke media dan akan diserap oleh akar. Nah, untuk cara seperti ini merupakan cara yang paling aman dan banyak digunakan nih oleh para pecinta tanaman hias. Jadi resiko tanaman bisa terbakar oleh NPK-nya jauh lebih sedikit. Jadi akar tanaman atau si tanamannya sendiri pun akan menyerap NPK ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan yang paling penting nih, jarak waktu penggunaan NPK pada tanaman hias ini cukup
2 minggu satu kali. Jadi 2 minggu sekali kita bisa berikan NPK. Tapi ada juga di antara para petani tanaman hias menggunakan NPK ini selama 1 minggu sekali. Silahkan Anda pilih mana yang terbaik. Dan ini adalah tanaman-tanaman yang sudah diberikan NPK secara rutin. Untuk tanaman buah seperti ini, buahnya lebih cepat berbuah dan awet nih. Jadi buahnya ini tidak mudah berguguran. Untuk bonsai sendiri, warna daunnya lebih hijau, dan juga untuk pertumbuhan tunas baru pada bonsai serta ranting baru jadi lebih cepat. Jadi untuk tanaman daun sendiri, daunnya jauh lebih hijau dibandingkan tanaman-tanaman daun yang tidak menggunakan NPK. Seperti ini lebih mengkilap dan terlihat lebih sehat. Untuk batangnya sendiri terlihat lebih kokoh. Nah, seperti ini daun-daunnya. Jadi silahkan kan, jangan ragu untuk gunakan NPK nih, tapi yang pasti sesuai dengan takaran. Nah, seperti ini juga aglonema, saya gunakan NPK di sini dan hasilnya memang jauh lebih baik dibandingkan tanpa NPK. Untuk tanaman lainnya juga ada keladi nih sebelah sini. Ini keladinya juga jauh lebih cerah warnanya dan juga lebih cepat pertumbuhannya. Untuk kuping gajah pun sama. Jadi untuk NPK ini selama penggunaannya baik dan benar, maka hasilnya pun akan maksimal. Seperti ini, biji-biji fikusnya pun keluar dan lebih cepat. Nah, ini di sini saya gunakan NPK di tiap pojok-pojok pot, dan saya gunakan selama 2 minggu sekali. Jadi per 2 minggu sekali saya lakukan pemupukan menggunakan NPK. Nah, untuk teman-teman untuk hasil lebih maksimal, selain gunakan NPK bisa juga menggunakan pupuk kompos lainnya. Nah, ini untuk Miana warnanya jauh lebih ngejreng dan juga lebih rimbun. Jadi walaupun ukuran Miananya kecil, tapi dia daunnya sangat rimbun. Warnanya pun lebih cerah dibandingkan tanpa NPK. Nah, ini untuk tanaman buah, untuk kasutba dan lain-lain, termasuk monstera juga saya gunakan NPK. Jadi hampir semua tanaman hias di sini saya gunakan NPK, kecuali untuk anakan atau stekan bia yang belum keluar akar. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang NPK Mutiara. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat Gans semuanya, dan tentunya mudah-mudahan tanaman hias Anda semakin indah dan semakin terus tumbuh subur. Oke, jumpa lagi bersama saya di lain waktu dalam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.